Nah, algoritma berikutnya adalah shortest path problem. Jadi, permasalahan yang dihadapi dari algoritma ini ya atau metode ini adalah menghitung jalur terpendek dari sebuah graf yang berarah. Jadi ada arahnya di sini ya. Nah, kalau tadi kan kita sebelumnya dua metode sebelumnya itu tidak ada arahnya, kalau yang ini harus ada arahnya ya. Jadi setiap garis itu ada arahnya. Ya. Kriteria untuk permasalahan shortest path problem ini yaitu adalah yang pertama, setiap ruas pada graf harus mempunyai nilai ya. Seperti yang tadi garisnya harus ada nilainya jadi disebutnya graf berlabel ya. Kemudian setiap ruas pada graf tidak harus terhubung ya. Jadi tidak harus terhubung ya. Jadi nggak harus terhubung ya. Jadi boleh terpisah. Kalau yang sebelumnya kan harus terhubung ya. Kalau ini tidak harus terhubung. Dan yang berikutnya, setiap ruas pada graf tersebut harus mempunyai arah ya. Jadi disebutnya graf berarah ya. Jadi setiap garis itu ada arahnya ya, seperti itu. Nah, misalkan ada graf seperti ini ya, jalurnya misalkan seperti ini. Nah, ini bisa kita katakan misalkan ada satu jalur seperti ini ya, dari A ke B. Ini artinya dari A bisa ke B, tapi dari B tidak bisa ke A. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dari sini, dari A ke C itu panjangnya 10, kalau dari C ke A itu panjangnya 20. Jadi A ke C dengan dan C ke A itu nilainya berbeda ya. Ya artinya waktu yang diperlukan untuk dari misalkan dari kota A ke C dengan dari kota C ke A itu berbeda ya. Jadi jika ada arahnya seperti ini ya, jika tidak ada arahnya berarti dia tidak bisa ke tempat tersebut dari titik tersebut ya. Nah, seperti ini ya, karena dia sendirian seperti ini ya. Ini dari F bisa ke D, tapi dari D tidak bisa ke F gitu ya. Nah, jadi kalau yang satu jalur hanya dari titik tersebut ke titik tersebut, tidak bisa dua arah ya. Jadi kayak misalkan di jalan itu jalannya satu arah gitu ya, tidak bisa bolak-balik. Jadi kalau misalkan ingin ke arah tersebut gunakan rute lainnya ya. Seperti itu ya. Nah, di sini yang ingin dicapai adalah hitung jarak satu persatu sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh tiap-tiap ruas. Ya, berikutnya perhitungan dilakukan terhadap ruas graf yang memiliki jalur awal dan akhir. Nah, maksudnya jalur awal dan akhir ini adalah harus ada jalur ke akhirnya. Jadi harus terhubung pokoknya ya dari misalkan dari suatu titik ya misalkan kita mau dari A ke D harus ada jalurnya. Ya, dari A ke D itu lewat mana saja. Nah, artinya jadi tidak bisa seperti misalkan dari A ke F. Ya, A ke F ini kan tidak ada jalurnya ya. Ya, jadi tidak ada yang bisa ke F ya, tapi dari F bisa kemana aja. Seperti itu ya. Jadi harus ada jalur awal dan juga jalur akhirnya ya. Jadi jangan sampai tidak ada jalurnya seperti misalkan dari A ke F. Nah, misalkan studi kasus kali ini adalah kita akan mencari jalur terpendek dari A ke semua titik yang ada di sini yang mungkin ya. Ya, karena ada yang nggak mungkin ya, yaitu adalah dari A ke F. Ya, itu A ke F ini jalurnya tidak mungkin ya. Jadi yang mungkin saja itu dari A ke B, A ke C, A ke D, dan A ke E. Ya, jadi kita cari ya. Nah, metode greedy yang ada di shortest path problem ini harus mencari semua jalur kemungkinan yang ada. Kemudian diambil yang paling pendek ya. Jadi misalkan seperti ini, misalkan dari A ke B. A ke B ini bisa dari mana aja? Kan kita bisa langsung dari A ke B ya, atau dari A ke C, terus kemudian dari C ke D, terus dari D ke B. Seperti itu. Ya, jadi kita akan mencari semua jalur kemungkinan yang mungkin. Nah, di sini ada garisnya ya. Jadi ini sebenarnya ada jalur dari A ke E ya. A ke E, terus dari E ke D, dari D ke B. Kan bisa seperti itu juga. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian A ke C. Ya, itu kan bisa langsung ya dari A ke C, ya, tapi bisa juga lewat dari A ke B, terus B ke C, dan lainnya. Terus A ke D. Ya, A ke D ini nggak ada jalur langsung ya. Bisa dari A ke C, terus kemudian C ke D, ya, atau dari A ke E, kemudian dari E ke D. Ya, jadi bisa seperti itu, ya. Terus kemudian dari A ke E ini bisa langsung ya, bisa dari A langsung ke E, bisa juga dari A ke B ya, dan B ke E ya. Nah, ini kita hitung semua ya jalur yang mungkin satu persatu, terus kita daftarkan, kemudian kita cari yang paling pendek ya. Jadi misalkan seperti ini ya. Jadi ya ini alurnya ya, yang pertama adalah melihat proses simpul yang punya awal ya dan akhir tujuan dari graf yang mungkin ya dari A, yaitu dari A bisa ke B, A bisa ke C, A bisa ke D, dan A bisa ke E. Ya, kedua mencari jalur terpendek dari tiap-tiap proses yang ditentukan ya. Tadi kan studi kasusnya adalah kita akan mencari jalur dari A ke semua titik yang mungkin ya. Itu bisa dari A ke B, A ke C, A ke D, dan A ke E.
Nah, di sini ya dari A ke B ya. Apa aja yang mungkin ya? Bisa dari A langsung ke B, bisa juga A ke C dulu, dari C ke D dan D ke B ya. Ini jalurnya 50 kalau langsung, ya ini 45, ini 95. Berarti shortest path dari A ke B yaitu adalah 45 ya. Diambil dari A ke C, kemudian C ke D dan D ke B. Ya, jadi jalurnya yang mana? Ya, A ke C, C ke D, D ke B. Ini yang paling pendek ya. Tidak langsung ya. Kalau A ke B kan kalau kita lihat di sini 50, kalau di sini A ke C 10, C ke D 15, D ke B 20, totalnya adalah 45. Nah, jalur ini lebih pendek daripada langsung dari A ke B. Jadi shortest path dari A ke B yaitu adalah A ke C dulu, C ke D dan D ke B. Nah, seperti itu maksudnya, ya. Nah, berikutnya jika ada ke C yang mana? Ya, jadi A ke C itu langsung 10 ya. A B C 65 ya. A B E D B C ini 125 ya. A E D B C ini 110. Jadi yang paling pendek adalah 10. Maka kita bisa katakan shortest path dari A ke C adalah 10 gitu. Nah, berikutnya dari A ke D ya. Ini bisa A C D ya, yaitu adalah A ke C 10 dan C ke D 15 ya. A B E D ya. Ini totalnya 90. Kemudian ada A B C D ya totalnya 80 dan A E D ya totalnya 75. Maka bisa kita katakan shortest path ya dari A ke D itu adalah menggunakan jalur A C D yang sebesar 25. Kemudian untuk jalur AE ya ini kita bisa langsung ya dari A ke E itu 45 ya. ABE itu 60 ya. ACDBE itu 65 dan ACDE itu adalah 60. Maka kita bisa nyatakan bahwa jalur terpendek ya dari A ke E itu adalah 45. Jadi ini adalah kesimpulan dari permasalahan studi kasus dari A ke semua titik yang mungkin ya. Jadi yaitu A ke C itu shortest path-nya adalah 10, A ke D itu shortest path-nya 25, ya A ke B itu shortest path-nya 45 dan A ke E ini shortest path-nya adalah 45. Jadi ini adalah hasil dari permasalahan shortest path problem ya. Nah, algoritma berikutnya yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode greedy yaitu adalah algoritma coloring namanya atau pewarnaan. Apa sih permasalahan dari pewarnaan ini? Yang pertama adalah problema pemberian warna kepada semua simpul. Jadi nanti semua titik-titiknya itu ya yang lingkaran-lingkaran itu akan diberikan warna ya sedemikian sehingga dua simpul yang berdampingan nama warnanya nggak boleh sama ya. Jadi kalau misalkan ada titik-titik yang berdekatan itu yang ditempelkan oleh garis warnanya nggak boleh sama gitu. Ada ruas yang menghubungkan dua simpul tersebut mempunyai warna yang berbeda. Jadi kalau misalkan ada garis yang menghubungkan titik-titik tersebut warnanya nggak boleh sama. Nah, solusi yang diinginkan yaitu adalah banyak warna yang dipergunakan diminta seminimal mungkin. Jadi warnanya seminimal mungkin. Ya, jadi nanti kalau misalkan tidak ada garis yang menghubungkan mereka, warnanya kita sama-samain. Jadi intinya mah kita akan menggunakan warna sesedikit mungkin ya pada permasalahan menggunakan metode coloring. Nah, ini adalah salah satu contoh permasalahan yang bisa diselesaikan menggunakan coloring, yaitu adalah penjadwalan ya rambu-rambu lalu lintas atau pola lampu lalu lintas ya, di mana nanti kita akan membuat ya penjadwalan yang mana blok mana yang harus warnanya lampunya merah gitu ya, blok mana yang lampunya bisa hijau seperti itu ya. Jadi biasanya coloring ini memang digunakan untuk penjadwalan ya, penjadwalan kuliah ya, penjadwalan piket ya, jadi penjadwalan kerja dan lain-lain ya. Jadi misalkan yang mana yang libur, mana yang tidak libur seperti itu. Nah, untuk permasalahan pola lampu lalu lintas, yang pertama caranya adalah kita harus menentukan dulu jalur-jalur yang mungkin ya. Di sini kita lihat kalau dari A itu bisa ke B ya, A bisa ke C dan A bisa ke D. A itu tidak bisa ke E ya, karena di sini ada jalurnya nggak ada ya. Jadi A hanya bisa ke B, A hanya bisa ke C dan A hanya ke D ya. Berikutnya B ya. Jadi B ini bisa ke C dan juga bisa ke D. Nah, seperti itu. Dan kalau C nggak bisa ya, D juga nggak bisa, dia hanya masuk saja ya, nggak ada yang keluar. Nah, E di sini sarang, E ini bisa ke B ya, E ini bisa ke C, E ini bisa ke D. Nah, berikutnya adalah kita garis ya. Kita garis-garis yang lampunya nggak boleh sama. Ya, jadi untuk studi kasus kali ini kita anggap yang belok kiri boleh langsung ya. Jadi tidak bersinggungan. Jadi kita akan menggariskan yang berpotongan saja. Jadi tidak boleh berpotongan. Ya kalau bersinggungan mungkin boleh ya.
Jadi ke jalur yang sama boleh, tapi berpotongan tidak boleh ya. Jadi di sini permasalahan ya studi kasus untuk kali ini tidak boleh berpotongan saja. Nanti mungkin ada yang tidak boleh bersinggungan, tapi kalau kali ini nih yang tidak boleh berpotongan saja. Yang berpotongan itu maksudnya seperti apa? Seperti AC sama EB ini kan berpotongan ya jelas. Nah, yang mana saja yang berpotongan? Yang pertama adalah kalau dari A ya. Nah, nih AB ini tidak ada yang berpotongan ya karena dia belok kiri ya. Ada juga bersinggungan sama EB gitu. Jadi yang berpotongan apa saja? Yang pertama di sini ada AC ya dengan EB ya. Jadi nanti kita akan berikan garis dari AC ke EB. Ya, jadi nanti ada garis dari AC ke EB nih ya. AC bersinggungan dengan EB gitu. Ya, terus ada apa lagi? AD dengan EB sama EC ya. Jadi kalau kita lihat di sini AD ya. AD ini ya, AD nih, A ke D ini berpotongan dengan EB sama EC. Jadi ntar AD ini berpotongan dengan EB sama EC. Ya, jadi ntar ada garis dari AD ke EB ke EC gitu. Terus AC ini berpotongan dengan EB aja ya kalau AC. Ya, soalnya kalau EC ini bersinggungan dia namanya bukan berpotongan. Kalau bersinggungan masih nggak apa-apa ya. Kalau berpotongan ya nggak boleh ya. Seperti itu ya. Jadi nanti ada garis ya dari AC dengan EB. Ya, ini nggak boleh sama lampunya sehingga kita kasih garis. Kemudian dari AD sama EB sama EC ya. Kalau misalkan kita lihat gambarnya jadi seperti ini ya. AC ini dengan EB ya. AC dengan AD ini dengan EC sama EB juga gitu. Nah, di sini juga ada nih ya. Ternyata AC ini sama BD berpotongan ya. AC sama BD berpotongan nih ya. Jadi kalau kita lihat di sini AC lurus ke atas, BD ke sini. Jadi ini berpotongan. Karena berpotongan kita kasih garis seperti ini ya. AC dengan BD seperti itu. Terus apa lagi? Nah, sekarang yang B nih ya. BC. BC ini kan belok kiri kayaknya boleh langsung ya. Karena tidak berpotongan, tidak mungkin berpotongan. Paling tidak dia bersinggungan ya. Dengan EC maupun AC. Yang bisa berpotongan yang mana? Yaitu adalah yang BD dan EC ya. Kalau kita lihat di sini BD-nya lurus ini, EC ini. Ya, terus kemudian BD dengan AC tadi sudah ya. Jadi BD dengan AC sudah. Ada lagi juga BD dengan EC. Nah, ini berpotongan ya. Seperti itu. Nah, jadi kita tambahkan ya si BD ini selain berpotongan dengan AC juga berpotongan dengan EC. Nah, ini udah semua nih ya. Yang A yang berpotongan sudah dirangkum, yang B juga sudah, yang E juga sudah ya. Tadi sudah semua. Nah, ini adalah jadinya seperti ini nanti kita gambarkan yang bergaris-garis seperti ini. Nah, kemudian akan kita berikan warna. Ingat ya, yang ada garisnya itu warnanya nggak boleh sama. Dan di gridinya di sini kita akan mengambil warna yang sama untuk yang tidak ada garisnya. Jadi itu gridinya. Jadi kita mengambil warna yang sama-sama terus ya supaya seminimal mungkin ya. Selama tidak ada garis yang menghubungkan keduanya, kita berikan warna yang sama. Itu adalah metode greedy pada permasalahan graph coloring ini ya. Jadi mengambil warna yang sama terus selama warna tersebut tidak terhubung dengan dirinya. Ya, jadi sehingga nanti kita akan mendapatkan jumlah warna yang seminimal mungkin seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya solusi dari permasalahan coloring ya. Nah, nanti ya untuk coloring ini nih solusinya nggak mesti hanya seperti ini. Jadi dia akan berbeda tergantung alur yang kita ambil ya, atau jalur kemana yang kita ambil ya, arah penentuan warna yang kita ambil. Nah, ini misalkan aja ya, ini misalkan kita menentukannya dari sini ke bawah. Nah, seperti ini ya. AD ini kita beri warna putih. Ya, jadi AD ini kita beli warna putih, terus kita alurnya ke bawah. Kemudian EB. Nah, si EB ini kan ada garis ya yang dihubungkan dengan si putih ya. Sehingga warnanya nggak boleh putih. Gitu, maksudnya gitu ya. Jadi untuk ada yang garis menghubungkan ini mereka berarti berpotongan gitu. Jadi warnanya nggak boleh putih sehingga kita berikan warna hitam. Kemudian AC. Nah, AC ini kan ada garis yang menghubungkan dengan warna hitam ya, sehingga warnanya nggak boleh hitam. Nah, tapi tadi kita punya warna lain selain warna hitam. Kita pakai dulu aja. Apakah dia berpotongan dengan si warna putih? Tidak. Ya, sehingga kita bisa pakai si warna putih tersebut. Gitu, sehingga warnanya minimal. Ya, kemudian BD. Nah, BD ini kan hanya bersinggungan ya sebelumnya ya dengan warna putih. Ya. Nah, kita pakai warna yang ada sebelumnya, yaitu adalah warna hitam. Apakah dia bersinggungan dengan warna hitam? Ya, karena belum bersinggungan dengan warna hitam, maka kita kasih warna hitam juga. Nah, berikutnya adalah EC.
Nah, EC ini kan tadi kalau kita lihat dari alurnya adalah di sini dia ya, dari WD ya. Kita lihat, wah dia nggak boleh warna hitam nih ya. Tapi kan kita ada warna yang lain sebelumnya, itu adalah warna putih gitu ya. Nah, pas dicek, ternyata dia bersinggungan juga dengan warna putih gitu. Sehingga dia nggak boleh hitam, nggak boleh putih. Pakai warna lain, yaitu adalah warna merah di sini ya. Jadi itu ya. Nah, ini akan berbeda kalau misalkan jalurnya kita ke atas ya. Misalkan seperti ini, putih hitam nanti ini yang jadi merah gitu. Jadi hasil dari coloring ini akan bergantung kepada pilihan titik mana yang kita warnai pertama kali dan alurnya ya. Beda alur pun hasilnya akan berbeda ya. Apalagi titik yang kita warnai pertama kalinya berbeda. Nah, ini kalau di studi kasus ini kita dari AD ke bawah ya. Jadi AD ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Seperti itu ya. Jadi tergantung dari yang diwarnai pertama kali dan arahnya. Nah, kalau hasilnya seperti ini nih yang warnanya sama, ya seperti ini nih BD dengan EB, ini boleh diberi lampu hijau bersamaan. Ya, jadi yang warnanya sama ini bisa diberi lampu bersamaan atau diberi jadwal yang sama ya. Jadi boleh diberikan warna lampu hijau bersamaan atau jadwalnya sama seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada putihnya itu ada AC dan AD ya, hitamnya ada BD dan EB, merahnya ada EC. Nah, ini bisa kita simpulkan nih ya, bahwa AB, BC, dan ED ini tidak ada ruas yang menghubungkan mereka. Jadi ini bisa selalu lampu hijau ya. Jadi belki bolang, belok kiri boleh langsung gitu ya. Jadi untuk AB, BC, ED ini bebas ya. Nggak perlu ada rambu-rambu lalu lintasnya. Nah, untuk yang ada rambu-rambu lalu lintasnya itu adalah AC dengan AD ini bisa hijau bersamaan. Nah, kalau misalkan yang ini hijau berarti yang lain harus merah. Ya, kalau yang ini hijau berarti yang lain harus merah. Nah, kalau yang ini hijau berarti yang lain harus merah. Nah, seperti itu jadi ada kelompoknya ya. Nah, ini misalkan kita kelompokkan jadi seperti ini. Fase 1 ini yang hijau adalah ini ya, yang merah ini. Ya, fase 2 yang hijau ini, yang merah ini. Ya, fase 3 yang hijau ini, yang merah ini. Nah, itu adalah penyelesaian masalah dari coloring seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh studi kasus berikutnya, yaitu adalah jadwal ujian ya. Di mana di sini maksudnya ada mahasiswa yang mau mengambil ujian. Ini adalah mata kuliahnya ya seperti ini. Ya, di sini ada mahasiswa 1 mengambil mata kuliah B dan E, ya mahasiswa 2 mengambil mata kuliah C dan D. Nah, artinya apa? Jika misalkan si mahasiswa ini mengambil B dan E, maka jadwal ujian B dan E ini nggak boleh sama. Nanti kita kasih garis. Nah, kalau nggak boleh sama, kita berikan garis seperti itu ya. Nah, C dan D itu nggak boleh sama, ntar dikasih garis ya. Terus A dan E juga nggak boleh sama, berarti kita kasih garis. Nanti A dan F ya, nggak boleh sama juga, berarti kita kasih garis ya. Terus B dan D juga ya, nggak boleh sama, kita kasih garis. B dengan C juga nggak boleh sama, kita kasih garis. A dengan F ya, tidak boleh bersamaan, kita kasih garis. Dan yang terakhir adalah C dengan D ya, ini tidak boleh bersamaan, kita kasih garis. Ya, jadi itu ya permasalahannya seperti itu. Maksudnya tadi ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah, jadi mata kuliah yang diambil oleh satu mahasiswa itu tidak boleh dijadwalkan bersamaan, sehingga kita kasih garis. Nah, ini solusinya ya. Jadi sebenarnya nggak harus seperti ini, jadi kayak berpotongan padahal sebenarnya tidak berpotongan ya. Yang penting ada garis yang terhubung dengan dirinya ya. Jadi ini sebenarnya bisa ditaruh di sini ya, F. Ya, ini nggak apa-apa, ditaruh sini aja ya. Nanti kita akan memberikan warna dari F ini ya. Jadi seperti apa warnanya? Seperti ini. Ya, pertama adalah F, kita beri warna merah nih. Kemudian A. A ini kan ada garis yang terhubung dengan merah ya. Sehingga warnanya nggak boleh merah. Ya, kita pakai warna bebas lah. Di sini kita pakai P, putih. Kemudian E. Nah, E ini kan ada garis ya yang terhubung dengan warna putih. Ya, sehingga warnanya nggak boleh putih. Nah, kita pakai warna yang sudah kita pernah pakai dulu, yaitu adalah si merah ya. Apakah dia berpotongan dengan merah? Ya, karena baru F, A sama E ini berarti boleh kita berikan warna merah seperti itu. Kemudian B. B ini kan terhubung dengan ya yang berwarna merah ya, atau ada garis yang menghubungkan ya dengan warna merah nih ya, sehingga warnanya tidak boleh merah. Nah, kita pakai dulu nih ya warna yang pernah kita gunakan, yang itu adalah
putih ya, sehingga ya karena baru ini saja yang diberi warna ya. Jadi ini kan masih di sini ya tadi, dari sini sini ke sini, maka kita bisa berikan warna putih. Nah, kemudian kita ke D. D ini ya, ini ada garis yang terhubung dengan warna putih ya. Sehingga dia tidak boleh warna putih ya. Jadi ini belum ya sebenarnya ya. Ini belum tanti ya. Jadi ini dia tidak ada garis yang menghubungkan dengan warna putih sehingga warna tidak boleh putih. Nah, kita pakai dulu warna yang sebelumnya. Apakah berhubungan dengan dia juga? Ya, warna yang sebelumnya itu adalah merah nih. Oh, tapi dia tidak berhubungan dengan merah yang lain ya. Jadi boleh kita kasih warna merah. Nah, kemudian si C. Nah, C ini kan terhubung dengan garis ya, dengan simpul yang berwarna merah gitu. Jadi sehingga dia tidak boleh warna merah. Apakah ada warna yang kita gunakan sebelumnya itu adalah putih? Ternyata juga ya dia itu terhubung juga dengan simpul yang berwarna putih ya. Sehingga si C ini tidak boleh berwarna merah dan tidak boleh berwarna putih. Ya, warnanya apa di sini? Ya, bebas ya. Nah, misalkan di sini kita gunakan warna lain yaitu adalah warna hijau. Jadi seperti ini. Nah, jadi ya, yang warnanya sama ya kayak gini yang putih. Putih ini bisa ujian bersamaan ya. Yang merah juga bisa ujian bersamaan. Nah, yang hijau ini sendiri kebetulan ya dia ujiannya terpisah sendiri. Seperti itu. Kenapa dia? Karena tidak boleh bersama dengan warna merah juga tidak boleh bersamaan dengan warna putih seperti itu ya. Karena ada garis yang menghubungkan keduanya. Ini ya, itu kesimpulannya ya. Jadi warna merah ini ada FED, warna putih ini AB, dan warna hijau ini C ya. Tadi karena dia berdampingan ya dengan warna merah maupun warna putih, sehingga kita beri warna lain sendiri ya. Ya, sehingga bisa kita simpulkan seperti ini ya. Jadi simpul merah ini ujiannya bisa bersamaan. Ya, simpul putih juga ujiannya bisa bersamaan. Ya, simpul hijau ini sendirian ujiannya ya. Jadi nggak boleh bersamaan nih ya dengan yang lainnya. Ini ada catatan di sini ya, untuk posisi peletakan simpul bisa bebas ya. Jadi peletakannya bebas ya. Awal pemberian warna juga bebas ya. Warna yang digunakan bebas, dan awal pemberian warna akan mempengaruhi susunan jadwal tadi ya. Awal pemberian warna dan arahnya pun akan mempengaruhi susunan jadwal ya. Kalau di sini tadi seperti apa nih kalau akan berbeda? Nah, misalkan tadi dari B ke C dulu ya, bukan ke D dulu ya. Kalau dari B ke C nanti di sini dia jadi warna merah, yang ini jadi warna hijau gitu ya. Jadi tergantung dari arah ya, dan juga pemberian warna di awal itu akan mempengaruhi hasil dari solusi coloring. Ya, jadi tergantung dari pemberian warna awal dan arahnya ya. Nah, materi untuk pertemuan kali ini hanya sekian saja ya, dicukupkan sekian. Terima kasih telah menonton video kali ini. Ya, semoga sehat-sehat selalu nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.